semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Sustainability Accounting. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai CSR dan jalan keluar dari krisis. Baik, untuk pertama Ibu berikan sebuah kasus ya. Kasus ini adalah kasus yang terjadi di perusahaan penerbangan yang terbesar di Indonesia ya. Jadi PT Garuda Indonesia, dan kalian mungkin pernah menyimak atau mendengar kasus ini. Di tahun sekitar 2019 ya, atau 2000, Ibu lupa ya. Jadi pernah terjadi kasus di mana viralnya penumpang yang mengupload di media sosial mengenai dilarangan pengambilan gambar foto di dalam pesawat yang akhirnya viral di media sosial. Jadi itu sangat besar ya beritanya, hingga akhirnya di televisi juga ada, di medsos banyak beritanya. Dan lagi satu itu kasus di mana penumpang disodorkan menu yang ada tulisan tangannya kalau nggak salah, seperti itu ya. Jadi hal tersebut sudah mendapatkan klarifikasi ya dari pihak Garudanya, yaitu VP Corporate Secretary Garuda M. Iksan Rosan, mengumumkan bahwa merupakan hal yang bukan seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya itu adalah ketentuan yang masih dibicarakan secara internal ya, belum dikeluarkan untuk publik. Dan surat edaran yang dimaksud berisi aturan membolehkan foto bagi penumpang yang sebenarnya akan dikeluarkan, namun tetap menghormati privasi penumpang dan agar awak kabin yang sedang bertugas itu tidak terganggu. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang sekarang ini adalah sangat rawan bagi perusahaan-perusahaan besar untuk menghadapi krisis akibat dari image ataupun dampak yang timbul akibat berita-berita yang muncul di media sosial yang sekarang ini sangat cepat beredar di masyarakat ya. Untuk itu, sebuah perusahaan harus siap menghadapi berbagai isu yang menerpa. Jadi mutlak bagi sebuah perusahaan itu, termasuk juga perusahaan besar seperti Garuda, untuk selalu siap menghadapi berbagai isu yang menerpa. Kemudian jika tidak dihadapi, maka kegagalan menanggapi isu nanti akan menguras perhatian para penumpang, para klien, para pengguna jasa, para pembeli, para customer, sehingga nantinya dapat secara perlahan-lahan nanti menghancurkan reputasi dan menjadi krisis, berubah ya isu-isu tersebut menjadi krisis bagi perusahaan yang nantinya juga dapat berakibat kepada kinerja dan operasional perusahaan. Ya, seperti juga kasus postingan menu yang ditulis dengan tangan, pasti timbul kesan betapa kurangnya dari pihak manajemen Garuda sehingga menu saja ditulis dengan tangan. Kalau ada proses yang dilewati dan tak masuk ke standar SOP. Kalau ada SOP-nya, seharusnya itu ada SOP-nya bagaimana akhirnya penumpang itu kok bisa loh disodori menu dengan tulisan tangan. Nah, itu nantinya isu-isu yang berkembang itu nanti bisa muncul menjadi krisis ya kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan isu-isu tersebut. Ya, jadi akibat pelajaran yang sudah dialami Garuda, maka baik itu perusahaan lain ya, walaupun bukan kompetitor langsung ya, sama-sama perusahaan penerbangan tapi bukan kompetitor langsung dari Garuda, maka perusahaan yang berasal dari Malaysia ini juga justru memanfaatkan momen krisis Garuda tersebut dengan menggelar kampanye bahagia bersama AirAsia. Jadi mengajak seluruh penumpang untuk mengikuti kontes foto saat terbang bersama AirAsia ya, di tanggal 17 sampai 22 Juli 2019, menangkan tiket gratis ke Lombok atau Labuan Bajo. Jadi dia mengadakan sebuah kegiatan yang dia masukkan ke dalam corporate social responsibility ya, untuk kepedulian sosialnya terhadap para penumpang dari AirAsia ini dengan mengadakan promo ini dan memanfaatkan isu dan krisis yang dialami oleh PT Garuda. Jadi ini momen yang dimanfaatkan justru oleh AirAsia sebagai sindiran bagi istilahnya perusahaan kompetitor, walaupun kompetitor yang bukan kompetitor utama mereka. Ya,
Jadi intinya adalah krisis yang terjadi itu bisa dimanfaatkan ya untuk kemudian dijadikan momen untuk melakukan corporate social responsibility ya. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Jadi perlu strategi dan taktik untuk dapat organisasi tersebut menghadapi krisis yang terjadi dalam perusahaan. Untuk apa? Tujuannya adalah memperbaiki citra dan reputasi pasca krisis atau setelah isu-isu atau krisis yang menimpa dari perusahaan tersebut. Jadi krisis komunikasi berkaitan dengan penggunaan sebuah peralatan public relation ya, kan punya dalam sebuah perusahaan itu punya public relation untuk memelihara dan memperkuat reputasi organisasi. Tujuannya adalah tentunya untuk jangka panjang serta pada waktunya nanti ketika organisasi pada kondisi yang dalam tanda kutip bahaya ya. Jadi krisis itu merupakan suatu permasalahan yang besar yang tidak diduga, kadang-kadang datangnya itu tiba-tiba sehingga memiliki dampak negatif, ada juga yang positif mungkin bagi perusahaan. Namun krisis lebih cenderung yang negatif ya, sehingga dapat menghancurkan organisasi, karyawan hingga reputasi perusahaan. Namun jika krisis dapat ditangani oleh baik dengan cukup baik ya, maksudnya oleh perusahaan, maka ini akan mendatangkan reputasi dan citra yang justru akan menjadi lebih positif ya bagi perusahaan. Misalkan ketika terjadinya sebuah krisis dalam perusahaan, itu dimanfaatkan momen untuk bagaimana berbuat baik ya, menunjukkan kepedulian kepada lingkungan sosial masyarakat, kepada lingkungan alam sekitar, dan nah itu menjadikan momen mereka. Ya, keadaan ini dapat menjadikan operasional dari perusahaan ini menjadi normal ya, sehingga dampak dari krisis yang terjadi itu justru tidak akan terjadi lagi di jangka yang panjang atau di masa yang akan datang. Ya, kita kembali mengingat mengenai corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi tanggung jawabnya itu secara ekonomi, secara sosial, dan secara lingkungan ya, melalui 3 aspeknya. Jadi melalui kasus tadi yang di depan, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi krisis itu bisa dilalui dengan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa perusahaan tidak organisasi atau perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap semua pemangku kepentingan ya, atau stakeholder, misalnya konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, lingkungan, dan segala aspek operasional perusahaan yang mencakup 3 aspek tentunya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development ya, dengan cara manajemen meminimalisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif kepada siapa? Kepada seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. Oke, saya akan membahas sedikit mengenai manajemen krisis ya. Jadi ada yang dilakukan ketika manajemen itu menghadapi sebuah krisis. Jadi manajemen krisis itu dalam melakukan CSR itu sudah memiliki manajemen yang krisis yang baik ya, tentunya harusnya kalau mau melakukan sebuah CSR untuk menghadapi krisis. Jadi harus punya manajemen yang baik mengatasi hal tersebut, sehingga kemungkinan krisisnya itu diminimalisasi atau seminimal mungkin, dan semakin memperbesar isu-isu yang beredar itu dengan melakukan kegiatan CSR yang sifatnya positif atau baik. Kemudian manajemen juga perlu melakukan manajemen risiko ya. Manajemen risiko itu perannya sangat penting dalam melaksanakan CSR untuk meminimalisasi bahkan menghindari kemungkinan terburuk yang
menyebabkan atensi negatif baik itu dari konsumen, masyarakat, sekitar, stakeholder yang lain maupun pemerintah sebagai regulator. Nah, ingat konsep triple bottom line dalam CSR itu, ya, di mana konsep yang mengukur kinerja suatu bisnis dengan memperhatikan kinerja ekonomi tentunya profit, kemudian kinerja kepedulian sosial, dan juga kinerja terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ya, jadi tipe resiko yang mungkin terjadi biasanya adalah terkait dengan bisnis yang dijalankan. Mungkin resiko-risikonya berbeda-beda untuk setiap jenis usaha maupun sektor yang perusahaan itu di mana bergerak, ya. Jadi intinya adalah bagaimana perusahaan itu dapat menghadapi risiko, ya, tanpa menentang nilai-nilai yang ada dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu punya nilai-nilai yang harus dibuat sehingga nantinya resikonya itu nantinya timbul juga ketika nilai-nilai itu dilanggar oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada juga risiko yang kemungkinan nantinya menentang nilai-nilai umum yang ada di masyarakat. Perusahaan dalam melakukan kegiatan atau operasional bisnisnya dapat menentang nilai-nilai yang ada di masyarakat, ya. Dan itu sangat riskan sekali, menimbulkan dampak sosial dan menimbulkan isu atau krisis yang terjadi nanti. Nah, ini ada bentuk pencegahan risiko, ya. Secara teori ada dua, yaitu precautionary communication dan outreach management. Jadi dilakukan dengan precautionary communication itu dengan melakukan komunikasi kepada orang-orang yang kurang peduli dan tidak ingin mendengarkan risiko. Jadi intinya sebelum sebuah krisis atau isu terjadi, risiko terjadi, maka dikomunikasikan dulu terlebih dahulu bahwa perusahaan ini adalah bla 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 bla, perusahaan yang seperti ini, sehingga nanti diharapkan ke depan meminimalisasi risiko yang akan muncul. Kemudian outreach management, jadi komunikasi yang dilakukan untuk meredam kemarahan atau kekhawatiran suatu kondisi yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Jadi yang tadi dilakukan oleh PT Garuda itu bentuknya adalah outreach management. Jadi gimana caranya meredam, ya, dengan memberikan penjelasan melalui media-media massa bahwa kondisinya seperti apa dan akibat dari isu-isu yang timbul dan krisis yang mungkin terjadi di media sosial itu akhirnya dapat diterima oleh masyarakat dan kemudian tidak muncul lagi dan ramai dibicarakan dalam masyarakat. Oke, tadi kita berbicara mengenai selanjutnya adalah komunikasi, manajemen krisis dan CSR, ya. Dalam pelatihan media dan pelatihan komunikasi krisis biasanya terdapat lebih dari satu mengenai siapa yang seharusnya menjadi juru bicara organisasi. Nah, ini berkaitan dengan ketika perusahaan menghadapi krisis, ya. Jadi berikut ini adalah tiga pihak terkait yang dapat menanggapi komunikasi manajemen krisis, ya, ketika sebuah krisis terjadi dalam perusahaan. Ada CEO-nya yang turun tangan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan, ya, tentunya, kemudian dipublikasikan melalui berbagai media massa. Ada PR-nya atau public relation-nya yang tugasnya untuk membina hubungan yang baik dengan stakeholder. Kemudian jajaran manajemennya, baik itu dari top, middle hingga low manajemen, semua bekerja sama untuk berkomunikasi menjadi juru bicara ketika krisis itu terjadi. Dalam kaitannya dengan CSR itu sendiri, salah satu cara untuk bisa menaikkan citra perusahaan adalah melakukan CSR itu sendiri. Jadi ketika krisis terjadi, lakukanlah sebuah CSR. Nah, itu pernah terjadi, saya berikan contoh di sebuah mall, ya, Jogja Mall, ya, di Jakarta. Itu saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi masyarakat di sekitar ini kurang suka dengan mall ini karena hampir beberapa
saat itu melaksanakan live music sehingga suaranya itu mengganggu istilahnya polusi suara bagi masyarakat sekitar, dan hampir setiap beberapa malam itu dilakukan itu. Akhirnya masyarakat tuh kurang gimana ya, istilahnya kurang respect, kurang tidak suka dengan mall tersebut, dan masyarakat tuh kemudian sepertinya nantinya dapat berdampak apa sih terhadap mall tersebut. Masyarakat tidak mau berkunjung ke mall tersebut, sehingga pihak manajemennya kemudian mengadakan program memasak nasi goreng yang besar ya, sekian ribu porsi, untuk diundang masyarakat sekitarnya memasak bersama nanti di sana dan mengikut sertakan mereka. Nah, itu sudah diteliti ya dalam sebuah jurnal. Nanti saya akan berikan link jurnalnya di kolom deskripsi agar kalian bisa membaca mengenai bagaimana krisis itu dihadapi dengan sebuah CSR ya. Nanti saya berikan link untuk kalian buka jurnalnya di deskripsi ya. Oke. Dan fungsi dari public relation adalah menciptakan pemahaman publik yang baik dan memelihara hubungan yang saling percaya dengan publik dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Peran yang dilakukan public relation dalam kegiatan CSR diharapkan dapat membentuk sebuah citra yang positif yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa peran public relation yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra adalah peran public relation sebagai penasehat ahli ya. Jadi menasehati, memberikan masukan yang di bidang pakar ya, kemudian menjadi fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan teknisi dalam komunikasi ya, untuk semua anggota dari pihak manajemen atau pihak internal perusahaan untuk keluar perusahaan. Nah, ini tadi saya jelaskan satu demi satu ya. Kalau sebagai penasehat ahli, maka PR ini menampung ide-ide yang ditemukan dari permasalahan yang muncul di masyarakat mengenai kegiatan CSR nanti yang menjadi program dari public relation yang dijalankan. Kira-kira apa loh yang akan dibuat untuk menangani atau meredam isu-isu yang selama ini terjadi, yang nantinya bahkan bisa menjadi krisis. Kemudian kalau fasilitator komunikasi itu merancang komunikasi apa saja yang dilakukan selama kegiatan CSR ya. Kemudian sebagai fasilitator pemecahan masalah, jadi PR itu public relation berkooperasi dengan manajer-manajer untuk mengidentifikasi, memecahkan, dan menyelesaikan masalah-masalah komunikasi yang berkaitan dengan kegiatan CSR tersebut. Kalau sebagai teknisi komunikasi, ya berhubungan dengan media secara langsung. Jadi bagaimana membina hubungan yang baik dengan media massa dan membuat sesuatu penjelasan dalam menghadapi krisis dengan menjelaskan bahwa CSR yang sudah dilakukan apa. Nah, strategi CSR. Jadi dikenal juga yang disebut dengan strategi CSR. Pendekatan yang dilakukan dan bersinergi dengan corporate social responsibility dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini sinerginya adalah CSR yang sinergikan dengan strategi perusahaan secara umum. Bagaimana dalam strategi perusahaan itu juga ada program CSR-nya ya. Sehingga sinergi ini nanti memberikan kontribusi kepada lingkungan sosial sesuai dengan core kompetensinya, atau dengan kata lain CSR juga harus memberikan keuntungan bagi perusahaan ya. Tidak hanya istilahnya berbuat baik gitu, tapi juga nanti mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, bukan dalam bentuk apa, mungkin citra positif, image yang positif, sehingga masyarakat tuh percaya kepada perusahaan misalkan ya. Jadi kegiatan atau strategi CSR ini harus meliputi 3 aspek ya, triple bottom line tersebut. Jadi tidak hanya di lingkungan ekonomi saja untuk bersinergi dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh laba, tapi juga dalam lingkungan hidup
hidup ya pada lingkungan di mana perusahaan itu berada, maupun secara global di mana negara perusahaan itu berada. Kemudian di bidang sosial, arah masyarakat, kehidupan masyarakat sekitar, dan hubungan sosial dengan masyarakat. Oke ya, jadi begitulah bagaimana CSR itu bisa menghadapi krisis bagi perusahaan ya. Jadi krisis itu intinya adalah sesuatu yang mungkin tidak terduga terjadi oleh perusahaan dan bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif, tapi lebih cenderung dia lebih dampak yang negatif bagi perusahaan lebih banyak ya. Namun jika perusahaan itu bisa membuat sebuah antisipasi bagaimana menghadapi krisis tersebut dengan misalkan melakukan kegiatan CSR, maka akan menjadi citra yang positif bagi perusahaan untuk meredam isu tersebut dan perusahaan menjadi lebih baik di mata masyarakat. Ya, jadi intinya adalah kegiatan CSR ini bisa dilakukan sebagai salah satu cara untuk menghadapi sebuah isu yang besar nantinya menjadi krisis bagi perusahaan. Ya, demikian kuliah saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.